Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai masyarakat peduli lingkungan pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua. Sudah siap kalian? Mari kita mulai. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut. Anak-anak, bacaan tadi menceritakan tentang apa? Iya, bacaan tadi menceritakan tentang pengelolaan sampah di Kampung Rawajati. Jadi, di kampung itu terdapat sebuah sentra pengumpulan sampah untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Nah, dari bacaan tadi itu juga kita jadi tahu bahwa sampah itu terdiri dari dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti hewan atau tumbuhan. Jadi, dapat terurai secara alami. Sampah organik ini dimasukkan ke dalam lubang biopori atau lubang resapan yang ada di halaman rumah mereka dan dibiarkan membusuk di sana. Setelah membusuk, sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Contohnya sampah-sampah plastik, kaca, besi, dan lain-lain. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah ini, yang kemudian akan diambil oleh pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Warga yang menyetorkan sampah ini akan memiliki tabungan sampah. Jadi, selain mengurangi tumpukan sampah, warga juga akan senang
karena memperoleh keuntungan berupa uang dari sampah yang disetorkannya. Nah, sebagian dari sampah anorganik ini juga diolah oleh warga tersebut menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Semua warga Kampung Rawajati ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ini. Nah, anak-anak, setelah kita membahas isi dari bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan tersebut? Bacaan tersebut berjudul Kampung Rawajati. Apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Kata kunci pada judul bacaan adalah kampung. Nah, sekarang apakah isi bacaan tersebut sudah sesuai dengan kata kunci tadi? Ternyata isi bacaan belum sesuai dengan kata kunci, karena isi bacaan menggambarkan pengelolaan sampah di kampung tersebut. Jadi, tidak menceritakan tentang kampung tersebut secara umum. Jadi, hanya menceritakan tentang pengelolaan sampahnya. Banyak cara pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Antara lain, ada yang dibuang di pekarangan lalu dibakar, ada juga yang dikumpulkan di tempat sampah, kemudian akan diambil oleh petugas pembuang sampah, ada juga yang sudah dikelola seperti yang dilakukan oleh warga Rawajati. Kalau yang sudah seperti yang dilakukan oleh Kampung Rawajati, wah, itu pengelolaan sampahnya sudah bagus sekali. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitar rumahmu? Anak-anak, di buku paketmu ada sebuah lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Lagu ini berisi tentang cara kita mencintai lingkungan. Perhatikan intervalnya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan interval? Interval adalah jarak antara satu nada ke nada lainnya dalam sebuah lagu. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita semua, dari anak-anak, para remaja, sampai orang tua, hendaknya peduli dengan lingkungan. Sekarang, mari kita amati gambar berikut ini. Dengan mengamati gambar tersebut, bisakah kalian menemukan perbedaan yang ada pada kedua gambar itu? Ya, perbedaan yang dapat kita temukan pada gambar tersebut adalah seperti perbedaan ukuran tubuh, perbedaan tinggi badan, perbedaan ukuran pakaian,
perbedaan warna pakaian. Nah, itu merupakan perbedaan yang bisa kita temukan. Dalam perkembangannya, manusia mengalami perubahan. Masa berkembangnya manusia ini ada yang disebut dengan nama masa puber. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa puber? Masa puber adalah masa berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja. Pada anak laki-laki dan perempuan ada perbedaan pada waktu mengalami masa puber. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber adalah Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.